selaku Ketua Sidang, yang kami hormati Bapak Dr. Ahmad Hawashi MAG selaku penguji 1, yang kami hormati Bapak Muhammad Husain MA selaku penguji 2, yang kami hormati Ibu Mayada Hanawi MAG selaku penguji 3 merangkap pembimbing, dan yang saya banggakan Ananda Jihan Sahoya Primasari. Saya ucapkan selamat karena sudah sampai pada tahap ini. Baik, untuk mengawali acara sidang pada sesi ketiga ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sidang skripsi yang dalam hal ini akan dipimpin langsung oleh Ketua Sidang kepada Bapak Dr. Muhammad Ulinuha LCMAD. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Seluruh tim penguji yang saya hormati, penguji 1 Dr. Ahmad Hawashi MAG, penguji 2 Muhammad Husain MAG, dan penguji 3 Mayada Hanawi MAG, serta Ananda Jihan Sahoya Primasari yang akan mempresentasikan hasil risetnya dengan judul Qalbun Qaswah dalam perspektif penafsiran Al-Quran, studi analisis tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili. Mari kita buka sesi ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ananda Jihan ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah riset dengan judul yang sudah dibacakan di atas benar-benar karya Anda sendiri? Apakah di dalamnya sudah terbebas dari unsur plagiasi? Suaranya nggak ada. Iya, Bapak. Di fullnya. Iya, Bapak. Full suaranya di full. Jika ke depan terbukti ada unsur plagiarisme, apakah Anda siap mempertanggungjawabkannya? Siap, Bapak. Apakah Anda siap hari ini untuk presentasi dan mempertahankan riset Anda? Siap, Bapak. Baik, saya silakan kepada Ananda Jihan Sahoya Primasari untuk menyampaikan pokok-pokok temuan risetnya dalam durasi 5 menit. Suaranya tolong dimaksimalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Yang terhormat Dekan Fakultas Suaranya nggak ada. Yang terhormat Dekan Fakultas Usuluddin sekaligus Ketua Sidang Munaqoshah, yaitu Bapak K. Haji Muhammad Ulinuha LCMA. Yang saya hormati dosen penguji pertama Bapak Dr. Andas Ahmad Hawashi MAG. Yang saya hormati dosen penguji kedua Bapak Muhammad Husain MAG. Yang saya hormati dosen pembimbing skripsi Mayada Hanawi MAG. Yang saya hormati Sekretaris Sidang Munaqoshah Ibu Mamluatun Nafisa MAG. Yang saya hormati segenap para dosen dan teman-teman yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Jihan Sahoya Primasari dengan nomor induk mahasiswa 1921-1213. Mohon izin untuk mempresentasikan hasil penelitian skripsi yang berjudul Qalbun Qaswah dalam perspektif penafsiran Al-Quran, studi analisis tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili, wafat 1922 sampai dengan 2015. Untuk latar belakang masalah adalah alasan saya mengangkat tema ini karena masalah hati manusia merupakan topik yang melibatkan berbagai aspek psikologi, emosional, dan moral. Hati manusia adalah pusat dari keadaan emosional, pikiran, kehendak, dan niat seseorang. Menurut Dina Sanjaya, manusia merupakan makhluk misteri yang mana keadaannya selalu ditentukan oleh kondisi hatinya. Jika baik hatinya, seluruh kepribadiannya akan mengikuti. Jika hatinya bahagia, kebahagiaan utuh juga akan dirasakan. Dan jika tenang suasana hatinya, ketenangan itu akan mewarnai seluruh sisi kehidupannya. Hati yang keras dapat disebabkan oleh kemaksiatan yang terus-menerus dilakukan. Hati yang keras itu sebagai tanda penyakit hati, maka Allah menutup hatinya dari kebaikan. Ketika hati sudah keras, tidak mudah untuk melunakkannya. Bahkan bagi sebagian orang lebih sulit daripada amalan yang lain. Masalah hati manusia adalah hal yang kompleks dan dapat bervariasi dari individu ke individu lain. Rumusan masalah, yang pertama, bagaimana penjelasan Qalbun Qaswah dalam Al-Quran. Yang kedua, bagaimana penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dalam memaknai Qalbun Qaswah dalam Al-Quran. Tujuan penelitian untuk mengetahui konsep-konsep utama yang terkandung dalam Al-Quran tentang istilah Qalbun Qaswah. Yang kedua, untuk mengetahui penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dalam memaknai Qalbun Qaswah dalam Al-Quran. Kajian yang terdahulu. Yang pertama, Qaswah Al-Qalb perspektif Al-Alusi dalam tafsir Al-Ma'ani yang ditulis oleh Fahri Reza. Qaswah Al-Qalb yang secara etimologi berarti kekejaman, kekerasan, dan kekerasan yang terjadi pada hati.
Yang kedua, makna qalbun qaswa dalam Al-Quran. Kajian kitab tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraisy Shihab dan kitab tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka yang disusun oleh Sifa Fauzia Nur Fadilah. Qalbun qaswa secara umum berarti hati yang keras yang tidak dapat menerima panggilan kebaikan dan menolak kebenaran. Yang ketiga, penafsiran ayat-ayat qalbun marid menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam tafsir Al-Jailani yang disusun oleh Rijal Riyan. Qalbun marid adalah orang yang munafik atau orang yang memiliki sifat munafik, sifat sombong, riya, syirik, dendam, iri hati, dengki, pengkhianat, penzina, dan penyebar berita bohong. Metode penelitian yang saya gunakan, jenis penelitian kepustakaan. Yang kedua, metode penelitian, metode kualitatif, pendekatan penelitian, pendekatan menggunakan kaidah tafsir maudhu'i. Metode penelitian, sumber data, Al-Quran, tafsir Al-Munir, buku, jurnal, dan semua literatur. Teknik pengumpulan data, teknik dokumentasi yang memungkinkan peneliti memperoleh data atau informasi dari berbagai sumber tertulis, baik berupa buku, jurnal, maupun dokumen lainnya. Teknik analisa data, deskriptif dan analitik. Hasil penelitian saya, penelitian Wahbah Az-Zuhaili tentang qalbun qaswah yang terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 74, Quran Surah Al-Maidah ayat 13, Quran Surah Al-An'am ayat 43, Quran Surah Al-Hajj ayat 53, Quran Surah Az-Zumar ayat 22, dan yang terakhir Quran Surah Al-Hadid ayat 16. Secara harfiah, bermakna hati yang keras, sedangkan secara analisis, penafsiran Wahbah Az-Zuhaili pada setiap makna dari ayat-ayat tersebut yang di dalamnya terdapat lafaz qalbun qaswah adalah sebagai berikut. A. Qalbun qaswah sebagai hati yang mengeras yang disebabkan karena orang tersebut tidak dapat mensyukuri atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang B. Qalbun qaswah pada ayat selanjutnya dimaknai oleh Wahbah Az-Zuhaili sebagai hati yang keras dikarenakan melanggar janji Allah Subhanahu wa taala, tidak menunaikan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan melakukan maksiat. Yang C, qalbun qaswah pada ayat lain dimaknai sebagai hati yang keras yang disebabkan oleh godaan-godaan syaitan. Yang D, qalbun qaswah dimaknai sebagai seseorang yang berhati keras. Hati keras di sini adalah orang-orang yang hatinya tidak tersentuh oleh Al-Quran. Yang E, qalbun qaswah pada kesempatan lain dimaknai sebagai hati yang keras. Hati yang keras tersebut disebabkan tidak mau menerima hidayah karena telah dikunci, sehingga ia dalam kesesatan yang nyata. Yang terakhir, F. Qalbun qaswah pada ayat terakhir dimaknai sebagai hati yang keras disebabkan oleh terlalu lamanya lamai terhadap Al-Quran. Relevansi penafsiran Wahbah Az-Zuhaili tentang qalbun qaswah di zaman kontemporer saat ini sangat berkaitan dengan perilaku umat muslim, khususnya zaman modern yang ditandai dengan kemudahan mendapatkan fasilitas hidup, tidak menjadikan mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Bahkan ada kecenderungan meninggalkannya. Hal ini patut diwaspadai karena dapat menyebabkan hati keras. Apabila hati sudah menjadi keras, maka ia tidak akan menerima kebenaran yang disampaikan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk untuk terhindar dari kerasnya hati, yaitu dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, mensyukuri apa yang Allah berikan, dan senantiasa mendengarkan nasihat serta ajakan kepada kebaikan. Sarah penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata cukup apalagi sempurna. Cukup sekian, terima kasih. Demikian pemaparan penelitian saya yang berjudul Qalbun Qaswah dalam perspektif penafsiran Al-Quran, studi analisis tafsir Al-Munir, karya Wahbah Az-Zuhaili, wafat 1922 sampai 2015. Terima kasih, mohon bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Jihad. Selanjutnya saya persilakan kepada Dr. Ahmad Hawashi dalam durasi maksimal 10 menit. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Sidang, Bapak Kiai Dr. Muhammad bin Muhammad LCMA, seluruh tim penguji yang saya hormati. Ada Bapak Hussein LCMA sebagai penguji kedua, Ibu Mayada MA sebagai penguji 3 merangkap sebagai penguji, dan Ibu Makhluk Abdul Nafisa MA sebagai sekretaris sidang, dan seluruh yang hadir di ruang Zoom ini yang saya hormati. Dan tentunya yang saya banggakan Saudari Jihan Safoya Primasari. Saya ucapkan selamat sudah pada tahap sidang, alhamdulillah. Patut disyukuri. Nah, beberapa teman masih pada berjibaku untuk melengkapi dan menyempurnakan tulisan untuk mendaftar sidang. Baik, ada beberapa yang ingin saya konfirmasi terkait dengan tulisan Saudari Jihad yang mengambil judul
Qalbul Qaswah dalam perspektif penafsiran Al-Quran, studi analisis tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili. Nah ini kajiannya kajian tafsir dan hadis. Oke. Pertama saya soroti terkait dengan masalah teknis dulu ya. Pertama saya mulai dari abstraksinya. Nah itu nanti abstraksinya itu belum apa ya. Lagi-lagi saya sampaikan berulang di forum sidang ini bahwa coba nanti ikuti pedoman untuk penulisan isinya apa saja, itu nanti disesuaikan ya. Ya, nanti disesuaikan sama yang kedua terkait dengan layoutnya ya, penulisannya itu kanan kirinya itu agak tidak konsisten ya, agak ramping gitu maksudnya. Jadi nanti tolong di koreksi lagi nanti itu ketidak konsistennya itu dimulai dari halaman 2 gitu. Ya, jadi agak masuk ke dalam gitu. Kemudian setiap hadis tolong diberikan keterangan takhrijnya ya, minimal itu ada di kitab mana, nomor hadisnya nomor berapa. Nah, kemudian juga data di latar belakang saya rasa penting ya. Artinya untuk memperkuat kenapa Anda menulis judul ini, karena memang fenomena yang terjadi di masyarakat ini dampak dari Qalbun Salim ini ya. Itu nanti kamu cantumkan di latar belakang datanya. Tentunya nanti bisa mengambil dari data-data atau berita-berita online yang kasus atau kejadian itu berasal dari Qalbun Qaswah ya. Kemudian saya rasa ini identifikasi masalahnya ini masih sangat minim sekali ya. Baru 2 ya. Identifikasi masalahnya baru 2. Bahwa identifikasi masalah itu kurang lebih bahwa itu merupakan daftar permasalahan yang tergambar dari latar belakang. Nah itu kan masih ada 2, baru ada 2 ini. Jadi apa saja permasalahan-permasalahan yang ada di latar belakang, kamu buat list, itu taruh di latar belakang masalah. Kemudian di pembatasan masalahnya itu dibatasi. Kamu pilih ayat mana saja, taruh di situ. Kamu menggunakan tafsir siapa, karya siapa, taruh di situ. Kamu menafsirkan Qalbun, kan Qalbun banyak ya. Ya, Qalbun itu banyak. Ada Qalbun Salim, ada Qalbun Marid, ada Qalbun Qaswah. Walaupun sebetulnya secara kategori itu ada Qalbun Salim, ada Qalbun Marid gitu. Nanti Marid itu masuk ke Qaswah dan lain sebagainya. Nah, tetapi kamu di sini batasi hanya Qalbun Qaswah saja gitu. Nah, itu taruh juga di batasan masalah ini. Nah, kemudian juga di data primer kamu juga belum konkret di situ. Data primer yang kamu gunakan apa? Suaranya tolong. Ya, apakah kedengaran? Ya, baru kedengaran. Coba. Data primer yang kamu gunakan apa? Atau apa yang kamu maksud dengan data primer itu apa di sini? Data primer yang saya gunakan jurnal, buku, tafsir Al-Munir, Bapak. Ya, tentunya data primer itu adalah karena kamu sedang mengkaji tafsir Al-Munir, berarti ya satu-satunya ini tafsir Al-Munir saja. Adapun data sekunder itu nanti tolong dipindah ya. Data primer yang kamu tulis di skripsi itu dipindah ke data primer yang kamu tulis itu dipindah ke sekunder ya. Nah, jadi itu belum terlihat data primernya. Ya. Kemudian juga pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian itu bukan kualitatif, itu jenis penelitian. Ya, pendekatan penelitian itu berarti kamu menggunakan pendekatan tafsir. Karena tafsir ini yang kamu gunakan. Ya, itu di antara hal-hal teknis yang perlu kamu perbaiki. Di samping juga terkait dengan setiap bab tolong nanti diberikan prolog ya. Kamu mau bahas apa saja di bab ini, misal di bab 2, bab 3, bab 4. Jadi bisa ada keterkaitan antara bab 1 dengan bab yang lainnya gitu. Oke, saya mulai ke masuk isi ya.
Nah, ini masuk ke isi. Yang kamu tahu ya, ada berapa sih jenis qalb dalam Al-Quran? Ada qalbun marid, qalbun qaswah, qalbun salim, ada 3. Ada 3. Kamu jelaskan tidak di bab 2? Coba ketiga itu coba kamu apa yang kamu pahami dari ketiga jenis qalb itu? Di sini saya menuliskan qalbun Kenapa? Jangan coba tadi kalau yang kamu sebutkan qalbun salim, qalbul marid sama qalbul qaswah. Apa ini maksud dengan 3 qalb itu? qalbun qaswah itu hati yang keras hati maksudnya Bapak. Kalau qalbun salim itu qalbun yang sehat. Terus kalau qalbun yang marid itu hati yang sakit. Masing-masing itu ada ayat Qurannya? Ada Bapak. Bahkan kalau saya rinci ya, saya sebelum baca skripsi kamu ini saya sempat buka bahwa qalbun itu ada 12 kalau dirinci ya. Cuma kalau diklasifikasikan nanti mungkin menjadi 2 saja sebetulnya. Ada al-qalbul wajal, ada al-qalbul muthbit, kan fatukhbita lahu qulubuhum. Ada al-qalbul salim tadi, illa man atallaha biqalbin salim. Ada al-qalbul munib, man khasyar rahmana bil ghaibi wa ja'a bi qalbin munib. Ada al-qalbul mutmain wa tatma'innu qulubuhum, dan seterusnya. Ada 12 saya rinci. Nah, itu sebetulnya yang kayak gitu tuh harus ada di skripsi kamu. Karena kamu sedang membahas tentang qalb. Makanya nanti saran saya itu kamu berikan poin jenis-jenis qalb ya. Walaupun sebetulnya secara garis besar kamu sudah bahas sebetulnya. Cuma pembahasan kamu itu belum sistematis saja. Poin-poinnya atau isinya sudah ada sebetulnya. Tinggal disistematikan dan ditambah yang kurang gitu ya. Baik, Bapak. Dan saya rasa juga perlu juga dibahas juga tentang dampak qalbun qaswah. Apa sih kalau seseorang itu berdampak qalbun qaswah, itu dampaknya apa saja? Makanya di sini kamu ada beberapa pembahasan yang tumpang tindih sebetulnya. Tumpang tindih dalam arti bahwasanya misalnya ketika kamu membahas bahkan yang kamu maksud rangkuman konsep utama qalbun qaswah itu apa sih? Recording stopped. Iya, Bapak. Recording in progress. Kamu maksud dengan rangkuman konsep itu apa sih? Rangkuman konsep itu. Konsep qalbun qaswah gitu, Pak. Ya kan di situ ada poin rangkuman konsep qalbun qaswah itu. Apa yang kamu maksud itu? Rancangan, Bapak. Rancangan apa? Makanya saya bingung di sini di daftar isi ada rangkuman konsep, tapi di isinya nggak ada gitu. Benar nggak? Jadi saya cari mana ini rangkuman konsep. Makanya itu saya rasa tuh rangkuman konsep itu nggak perlu ya, nggak perlu. Nanti kamu fokus ini saja. Sekedar masukan ya, nanti bisa dipertimbangkan. Di bab 2 itu kamu fokus pertama pengertian qalb secara umum. Nanti di situ nanti tentunya masuk ke definisi secara bahasa dan definisi secara istilah yang kamu ambil dari kamus ya. Istilahnya kamu ambil dari beberapa tafsir gitu. Kemudian kamu masuk ke poin kedua, jenis-jenis qalb. Nah, nanti kan di situ banyak tuh jenis-jenisnya, kamu uraikan dan ayat-ayatnya. Kemudian nanti bolehlah tadi ya, masuk ke ciri-ciri qalbun qaswah, kemudian dampak dari qalbun qaswah.
Dan baru nanti, nah di sini yang saya kamu terlalu banyak tabel di sini. Tabelnya terlalu banyak maksud saya gitu. Nanti bisa kamu sederhanakan ya. Artinya beberapa halaman tuh kamu cuma tabel saja tanpa kamu analisa. Maksud dari tabel itu apa sih gitu. Ya itu nanti bisa disederhanakan sebetulnya. Isinya bagus cuma lebih bisa disederhanakan saja ya. Jadi di kajian teori kamu judulnya pun jangan kajian teori, nanti apa? Tinjauan umum tentang qalb dalam Al-Quran misalnya gitu. Jangan kajian teori, langsung saja pada poinnya. Jadi isi-isinya sudah ada, cuma tinggal dirapikan lagi. Kayak misalnya di poin ciri-ciri qalbun qaswah kamu masih memasukkan terkait dengan definisi qalb. Padahal itu harusnya sudah selesai di definisi. Kamu fokus saja di ciri-ciri, gitu kan? Dan di ciri-ciri itu kamu kutip dari beberapa rujukan yang antara satu rujukan dengan rujukan itu sama, tapi itu sebenarnya bisa kamu simpulkan sebetulnya. Jadi tidak banyak pengulangan maksudnya. Oke, itu ya. Kemudian di bab 3 lagi-lagi nanti juga tolong dirapihkan. Secara isi sudah ada, cuma nanti tinggal dirapikan terkait dengan misalnya di profil Syekh Wahbah Zuhail ini kamu fokus kepada nanti seputar tafsir al-misbahnya itu kamu identifikasi fisiologisnya gimana, identifikasi metodologisnya gimana. Artinya apa? Kitab yang kamu jadikan rujukan itu fisiknya yang mana gitu atau cetakan yang mana gitu maksudnya. Nah itu nanti tolong dirapikan lagi. Nah yang terakhir dari kelima ayat yang kamu pilih. Nah dari Al-Baqarah 74, Al-Maidah 13 dan seterusnya. Apakah dari pemilihan ayat ini bagaimana kamu cara memilihnya? Ada Pak, saya mencari di Al-Quran, di identifikasi itu di belakang Al-Quran ayat-ayat tentang keras hati. Terkait dengan susunannya, kenapa Al-Baqarah ayat qalbun qaswah yang ada di Al-Baqarah kamu duluan? Apakah memang berdasarkan tartibus suwar atau ada pertimbangan lain? Saya mengikuti identifikasi itu sih Pak, yang di Al-Quran. Jadi penafsirannya ini dari Al-Baqarah sampai Al-Hadid ini penafsiran qalbun qaswahnya itu sama atau ada perbedaan? Kurang lebih sih Pak sama. Sama ya. Cuma gini, maksud saya kamu kan dalam penafsiran itu kamu hanya memindahkan penafsiran yang ada di kitab Wahbah Zuhaili apa adanya tanpa kamu analisa sama sekali, betul ya? Iya. Itu ada i'rab, ada mufrad lughawiyyan. Maksud saya itu bisa kamu olah lagi. Nah, kemudian nanti bagian relevansi itu bisa kamu ambil dari fikih. Kan ada bagian fikih kehidupan ya. Itu adalah relevansi sebetulnya yang kamu bisa olah lagi masuk ke bagian relevansi. Jadi tidak murni apa yang ada di kitab kamu pindahkan, tapi diolah lagi. Nah, pengolahannya itu atau analisa kamu itu adalah kerjaan kamu di situ, ya. Nah, jadi nanti tolong disesuaikan daftar isinya ini sama isinya. Jadi saya di PHP sama daftar isinya ini. Yang di daftar isinya ada, tapi di pembahasan nggak ada gitu. Ya, disesuaikan lagi. Saya rasa itu, terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi selamat. Semoga bisa langsung dikerjakan revisinya dan mudah-mudahan dimudahkan urusannya. Saya rasa itu, terima kasih. Saya kembalikan ke ketua sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ahmad Hawasi. Selanjutnya saya persilakan pada Bapak Muhammad Husain Emah dalam durasi 10 menit. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Recording stopped. Recording in progress.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Sidang, Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Shalih Noha, Ibu Sekretaris Sidang, Ibu Mamluatun Nafisa MA, penguji 1 Bapak Dr. Ahmad Hawashi MA, dan pembimbing sekaligus penguji ketiga Ibu Dr. Mayada Hawa Nawi. Dan yang berbahagia hari ini Mbak Dihansa Khoya Primasari yang jelas sudah presentasi. Waktunya kita konfirmasi tentang tulisannya Mbak ya. Tadi sudah banyak sekali yang sudah ditanyakan oleh Bapak Dr. Ahmad Hawashi, saya mungkin sedikit saja. Tentang judul dulu. Ada yang mestinya ditulis miring ya. Kalau saya kok masih dalam ingatan saya penulisan kitab itu mestinya ditulis miring, makanya mestinya harus ditulis miring. Ini saya perlu share catatan saya atau saya bacakan aja nih Pak ya. Saya bacakan nanti saya share. Ke abstrak tadi juga sudah dikritisi bahwasanya abstrak ya mestinya paling tidak ditulis dalam 3 paragraf atau 4 paragraf. Paragraf pertama tentang kalau memang kita perlu ya paragraf pertama berjudul Mbak dan juga judul. Kalau tidak dipandang tidak perlu ya yang paragraf pertama itu adalah problem akademik, ya pendahuluan ya paling tidak pendahuluan dan problem akademik, kemudian 2 jenis penelitian sekaligus dengan sekaligus teori yang dipakai atau jenis penelitian yang dipakai gitu ya. Langkah-langkah, kemudian yang paragraf terakhir, paragraf ketiga menjadi hasil atau kesimpulan dari penelitian Mbak ya. Dalam abstrak saya belum menemukan problem akademik. Kira-kira problem akademiknya apa, Mbak? Apakah semisal Qalbun Salim menurut Wahbah Zuhaili itu berbeda dengan penafsiran lain, itu mungkin seperti itu atau bagaimana problem akademiknya Mbak yang Mbak temukan? Kalau tadi dipresentasikan kan sebagai latar belakang ya ingin menjelaskan Qalbun Salim. Apakah penjelasan di sebelumnya atau penulisan sebelumnya itu dikira belum cukup atau bagaimana itu Pak? Saya ingin meneliti Qalbun Qaswa tentang pandangan Wahbah Zuhaili saja sih Pak. Segitu aja. Tidak ada perbedaan dengan penafsiran lain. Maksudnya apakah ada keunikan tertentu kenapa memilih Wahbah Zuhaili begitu? Keunikannya dibanding tafsir yang lain itu terdapat penjelasan mengenai qiraat, Bapak, i'rab gitu, balaghah, mufrad, lughawi, asbabun nuzul. Apakah tidak seperti itu tidak dijelaskan di penelitian sebelumnya atau di tafsir sebelumnya, Pak? Yang menjelaskan tentang i'rab seperti kitab-kitab jami' karya atau Bari atau kitab yang Jami'ul Bayan. Apakah kan pastinya ada atau tafsir siapa namanya Safatu Tafasir mungkin ya juga muncul ya. Tapi nggak apa-apa, yang pasti kalau ditanya ya sedikit susah kalau ditanya problem akademik alasannya apa menulis dan memilih sebuah karya tafsir untuk dipilih ya. Kalau tidak kita sebagai mahasiswa tafsir ya siapa lagi gitu ya. Kalau jawaban salah satu dosen saya problem akademiknya siapa, kemudian alasannya apa ya karena ini kajian kita gitu. Jawaban gampangnya. Kemudian ya coba nanti dimunculkan dalam abstrak, saya belum membaca problem akademik. Nanti coba dimunculkan saja. Latar belakang penelitian Anda apakah kalau disederhanakan seperti ini pertanyaannya supaya kita memahami Qalbun Qaswa
gitu ya. Kalau tadi presentasi itu saya menjadi menyimpulkan seperti itu. Apakah kita hanya ingin memahami kolbun koswa itu latar belakang yang Mbak tadi presentasikan? Tadi ada sudah dijawab kenapa memilih tafsir ini terkait penafsiran kolbun koswa. Apakah Wahbah Zuhaili menafsirkan berbeda dengan mufasir lain? Ini belum dijawab. Apakah ada perbedaan, Pak, kira-kira? Sudah membaca tafsir-tafsir lain tidak? Paling Ada sih, tidak Pak. yang Mbak cantumkan dalam telaah pustaka itu apakah muncul perbedaan? Apakah sama? Kurang lebihnya sama sih, Pak. Kurang lebih sama. Terus ada kurangnya itu, ada perbedaan tidak? Kok pakai kurang lebih sama? Nggak sama aja gitu? Sama Atau sih, Pak. beda, Pak, gitu? Yang tegasnya gimana, Pak? Sama sih, Pak. Oh, sama. Padahal saya pilihnya berbeda ya, supaya penulisan ini menjadi ada maknanya. Baiklah. Oke, tadi menurut Mbak apakah tafsir klasik semisal Jami'ul Bayan untuk menjawab permasalahan kontemporer itu kira-kira tidak cukup? Makanya kemudian Mbak memilih tafsir Wahbah Zuhaili. Tafsir klasik, tafsir-tafsir yang sebelum kontemporer lah, itu apakah tidak bisa menjawab? Saya kira malah bisa sangat menjawab. Hanya kita biar sezaman dan biar supaya dekat, apalagi kalau ada terjemahannya secara lengkap itu jadi lebih enak ya. Oke lah, lanjutnya identifikasi ayat-ayat tentang qaswa. Saya ya tadi Pak Dr. Ahmad Hawashi melihat memang bagus sekali susunan pembahasannya dalam dalam pemilihan poin-poin subbab itu sangat lengkap. Dalam identifikasi qaswah, Anda memunculkan derivasi lafadz qalb, memunculkan derivasi lafadz qaswah, sedangkan qalbun tidak. Sedangkan lafadz qalbun yang pastinya kan ada derivasi sebagai kalimat fiilnya atau kalimat fiil madi atau fiil mudhari, qalbu itu kan jadi derivasi lafadz qalbun. Kenapa tidak memunculkan? Sedangkan lafadz qaswa Mbak memunculkan lafadz qasiyah, ada qasad. Kenapa Mbak tidak memunculkan? Biar tidak terlalu panjang atau gimana? Nanti saya perbaiki, Pak. Ya, nanti kalau dikira kebanyakan ya tidak perlu dicantumkan ayatnya. Tadi kan disuruh oleh Pak Dr. Ahmad Hawashi menyederhanakan. Saya dulu ketika S1 juga tidak menulis ayat per ayat, kemudian ditulis semua ayatnya, ditulis hanya saja derivasinya. Di halaman ke-56 itu ada Baqarah diakhirkan. Ya tadi sudah dipertanyakan kenapa kok Al-Baqarah diakhirkan. Apakah ini tertib api atau tertib secara nuzuli gitu. Kenapa Mbak diakhirkan dalam halaman ke-56? Itu kan ada Al-Hadid, kemudian Al-Maidah, kayaknya teracak-acak gitu. Iya sih, Pak. Ini random atau gimana, dikocok gitu baru dicantumkan atau gimana Pak? Halaman ke identifikasi ayat-ayat qaswah. Alasannya kenapa kok tidak berurutan? Setelah Az-Zumar baru Al-Baqarah, Al-Hajj, Al-Maidah, Al-Hadid, ini juga malah disebutkan sebelum Al-Maidah yang Nanti saya perbaiki, Pak. apa itu Pak? Sepertinya teracak gitu, Pak. Teracak. Mestinya kalau berpedoman dengan Mu'jam Mufahras di Al-Fadhil Quran ya mestinya kan berurutan ya. Pedomannya apa Mbak? Nggak berpedoman. Tidak ya? Iya sih, Pak. Ngikut apa? Ngikuti panduan mana gitu
Tidak punya panduan, bilang arah gitu. Oke. Lanjutnya dalam judul poin pembahasan sudah ada sifat qaswah, qalbun qaswah. Rangkuman konsep utama qalbun qaswah di halaman ke-56 juga. Kemudian di subpoinnya ada pembagian lagi. Ada yang bermakna positif dan ada yang bermakna negatif. Mestinya kan rangkuman qalbun ya tadi sudah dibahas juga sih oleh Pak Dr. Ahmad Hawashi. Jadi mungkin perlu dipetakan lagi gitu, atau paling tidak rangkuman konsep utama qalbun fil Quran semisal, baru ada yang qalbun yang bermakna positif dan yang bermakna negatif. Kemudian ada muncul pembahasan tentang qalbun yang spesifik Mbak bahas adalah qalbun qaswah. Selanjutnya qalbun ar-ruba. Ar-ruba artinya apa Mbak? Ru'ba ya, ar-ru'ba. Dalam konsep atau pemilihan pencantuman sub ini, arti ini ar-ru'ba itu menjadi maf'ul tsani ya, maf'ul tsani, bukan menjadi sifat. Kalau qalbun yang qaswah itu kan menjadi sifat, baik berupa al-qasiyatu qulubuhum itu ya berupa sifat lagi. Itu kenapa Mbak kok bentuknya ada yang maf'ul seperti ini? Kan idyuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbitul ladzina amanu sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba. Jadi fi qulubil ladzina kafaru itu maf'ul pertama, kemudian ar-ru'ba menjadi maf'ul kedua, bukan berupa sifat itu maksudnya. Sama juga seperti walaqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat fama kanu yu'minu bima kadzabu min qabl kadzalika natba'u ala qulubil kafirin. Qulubil kafirin itu juga kalau diklasifikasikan berarti ada qulubil yang nanti kalau bentuknya seperti itu ada qulubil mukminin, ada qulubil kafirin. Lafaz qulub yudhafu ila lafzil kafirin laisa bisifatin aidan ya. Laisa tidak berupa sifat. Kalau saya beri catatan yang seperti ini, saya bisa share dong. Oke lah selanjutnya. Kenapa kok seperti itu? Kenapa kok dimasukkan, Mbak? Iya, Pak. Iya, Bapak. Tentang pengklasifikasian itu lah, kata qalbun yang bermakna negatif, ada yang berupa sifat dan ada yang berupa maf'ul B atau maf'ul tsani tadi. Ada yang mudhaf ilaih. Ini tidak masalah karena memang masih pembahasan tentang qalbun sih. Yang penting supaya saya harap Mbak tetap paham susunannya, kemudian maksudnya apa itu ya. Ada qalbul mu'tad, thumma ba'atsna min ba'dihi rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinat fantaqamna minal ladzina ajramu. Oke. Terakhir ini Mbak sepertinya iya tadi memakai terjemah Wahbah Zuhaili Tafsir Al-Munim terjemah Abdul Hayy Al-Qattani. Mbak punya kitabnya nggak? Bawa kitabnya nggak sekarang ini ujian? Enggak, Pak. Bawa? Enggak. Enggak? Oh, kok santai? Mestinya dibawa, paling tidak di laptopnya. Saya dulu ketika ujian itu bawa nggak kitabnya? Pertama, bawa nggak kitab rujukan primernya? Begitu Mbak. Oke, cukup mungkin dari saya. Selamat Mbak Jihan Sakhoya Primasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Husain. Selanjutnya saya persilakan kepada penguji 3, Ibu Mayada Hanawi, dalam durasi maksimal 10 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua Sidang, Bapak SMA, yang kami hormati Sekretaris Sidang Imam Atun MA, kemudian kami hormati Bapak Penguji dan kedua Bapak Muhammad Husain MAG. Saya ucapkan terima kasih kepada para pembimbing yang telah memberikan arahan kepada Ninggihan Saho Primasari, dan saya ucapkan selamat kepada Ninggihan ya, akhirnya selesai ya. Ya, walaupun sempat kita berdebat antara judul ya kan, terus ada apa masalahnya ya, tetapi penulis tetap mempertahankan dengan judul Qalbun Qaswah ya. Seperti tadi sudah dipaparkan oleh para penguji bahwa masih banyak kesalahan yang perlu diperbaiki, karena kita tahu masa untuk membuat skripsi ternyata memang masih perlu banyak, tetapi karena mengejar waktu ya, alhamdulillah di sini diberi kesempatan untuk lebih fokus lagi memperbaiki skripsinya dan juga bisa menjadi lebih baik. Yang mungkin saya koreksi lagi dari punya Ninggihan adalah masih ada terutama di footnote ya, footnote yang kayak tadi tuh yang disebutkan oleh Bapak penguji 2 ya. Seharusnya footnote tafsir Bazuhaili itu adalah harus bukan dari terjemah ya. Bolak-balik kita kita sampaikan bahwa sebagai peneliti maka footnote itu harus merujuk pada kitab aslinya ya. Adapun terjemahan hanya sebagai alat bantu untuk bisa memahami apa tafsir tersebut ya. Ya mungkin karena juga waktunya sangat minim dalam penelitian. Nah, tapi juga masih banyak ya, nanti perlu beberapa perlu banyak kurang hadis yang sebagai bantuan dari kurang ditambah dengan hadis-hadis lagi, nanti perlu ditakhrij juga sebagai tambahan dari kajian penulisannya Ninggihan. Mungkin cukup sekian dari saya mohon maaf kepada Bapak penguji atas segala khilaf saya, dan juga semangat kepada Ninggihan setelah ini lanjut ke S2 di Jakarta. Juga kepada seluruh mahasiswa silakan lanjut untuk S2 ke Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Cukup sekian Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mayada Hanawi. Nanda Jihan ya. Ya, selamat Anda sudah tahap akhir. Anda meneliti apa tadi? Qalbun Qaswah ya. Suaranya nggak ada itu. Qalbun Qaswah Bapak. Qalbun Qaswah. Qalbun itu mudzakkar apa muannats? Mudzakkar Bapak. Qaswah ini mudzakkar apa muannats? Mu'annas Bapak. Nah, jadinya apa di situ? Susunannya na'at man'ut atau susunan idhofah yang Anda maksud? Idhofah. Oh, idhofah emang bisa ya? Jadi qaswah artinya apa? Qaswah keras. Keras. Hati yang keras, gitu ya terjemahannya kan? Itu idhofah atau na'at sifat mausuf. Halo? Na'at man'ut Bapak. Ya, kalau na'at man'ut itu syaratnya salah satunya harus jenisnya sama. Ya. Kalau man'utnya mudzakkar, na'atnya harus mudzakkar. Ya.
Baik, Bapak. Qalbun mudzakkar. Nah, berarti sifatnya juga harus mudzakkar. Berarti qalbun apa kalau di naatnya mudzakkar? Qalbun Kolbun kosi. qalbun qasi, bukan qalbun qaswah ya. Qalbun qaswah kecuali qulubun qaswah itu benar. Karena likulli jam'in muannas. Karena Anda menggunakan mufrad ya, qalbun qasi. Nah, ini penggunaan istilah harus benar ya. Karena itu nanti akan menjadi kata kunci dalam riset Anda. Baik. Ada berapa ayat yang berbicara tentang al-qalbu al-qasi? Ada 6, Bapak. 6-6-nya Anda lihat tafsirannya. Iya, Bapak. Ya, dari ke-6 ayat yang mengandung penjelasan mengenai al-qalbu al-qasi ini, pemaknaannya sama atau beda? Sama. Kok bisa sama ya? Sama ya? Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarah. Sama dengan walakin qasat qulubuhum. Sama juga itu. Beda, Bapak. Dia ja'ala ma yulqi syaitan fitnatan lil ladzina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum. Sama dengan 2 ayat sebelumnya. Beda. Nah, harus diperhatikan ya. 6-6-nya Anda tafsirkan mestinya dalam konteks ayat yang berbeda. Mungkin makna dasarnya sama, tetapi makna konteksnya beda. Summa qasat qulubukum ini kan ada kaitannya dengan sibaknya ayat sebelumnya. Karena summa itu kan atof ya. Atof. Beda dengan tadi wal qasiyati qulubuhum. Ya, itu juga atau tetapi konteks ayatnya beda. Walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum syaitan itu ya, konteks ayatnya beda. Makna dasarnya mungkin sama. Qasa ya keras. Nah, tapi makna konteksnya itu bisa berbeda. Jadi kemungkinan nanti perlu dibaca-baca lagi tafsirnya ya. Baik, Bapak. Kenapa sih hati itu bisa keras atau membatu? Apa sebabnya? Sebabnya karena melanggar ini sih, Pak, melanggar larangan Allah. Apa Anda jelaskan nggak di situ? Ada sih, Pak. Halo, Iya, Bapak. Anda jelaskan nggak dia? Ada. Nah, dia dijawab apa penyebab hati ini mengeras, membatu? Hati sebabkan perilaku mereka sendiri, Bapak. Mereka tidak ini melanggar apa? Syariat Allah begitu. Jadi menyebabkan hati mereka keras. Terus apa lagi? Apa lagi? Jian? Iya, Bapak. Iya, jawab yang keren gitu dong. 1, karena berbuat maksiat. 2, gitu dong. Ayo. Karena berbuat maksiat.
memiliki sifat munafik, syirik, egois, gitu Bapak. Itu penjelasannya ada di dalam dokumen Anda. Ada di halaman 6 Bapak. Ya, nanti coba dielaborasi ya. Ya, hubud dunya, kemudian irtikabul ma'asi, ya, melakukan kemaksiatan itu diantara ya, pertemanan yang tidak pas misalnya, itu juga menjadikan hati ini keras ya. Nah, cara ngobatinya bagaimana? Cara mengobatinya ini, mendekatkan diri kepada Allah Bapak. Dan menerima masukan dari orang lain, contohnya istighfar. Ada dalam dokumen Anda tulis sudah? Ada Bapak. Ya misalnya zikrul maut, ingat kematian itu bisa meluluhkan hati yang membantu. Tilawatul Quran, baca Quran itu juga bisa. Zikrullah ya, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Nah, itu contoh-contoh untuk melembutkan hati yang apa tadi? Yang keras. Ya, yang keras. Ya, dalam Al-Quran itu kan ada beberapa istilah ya. Ada as-sadr, kemudian ada al-qalb, kemudian ada al-fu'ad, ada al-lub atau al-bab jamaknya. Apa bedanya itu? Apa dia? Ya Bapak. Bedanya Kamu hadap kemana itu? ke buku. Nah, apa bedanya? As-sadr, al-qalb, Sadar dada, al-fu'ad. Terus? qalb hati, jiwa raga. Fu'ad. Kamu tulis apa enggak di situ? Ada Bapak. Kok enggak dihafalin? Ya, as-sadr itu kalau Ibnu Arabi ya, itu diibaratkan ya dengan apa namanya? Kelapa. Yang disebut dengan sadr itu kulit kelapa yang paling luar, yaitu itu as-sadr. Terus masuk sedikit itu al-qalbu. Nah, kalau kulit yang paling luar itu kan masih hijau atau kuning ya. Anda kelupas kan ada serat-seratnya itu ya. Itu lapisan kedua, itu al-qalbu. Makanya al-qalbu itu disebut dengan qalb karena yataqallab. Ya, bisa pagi kedelai, sore jadi tempe gitu ya, bolak-balik. Jihan pagi cinta, sore jadi benci atau sebaliknya. Itu qalb Mas. Kalau as-sadr lapisan paling luas itu wilayahnya setan. Yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, jadi ibarat rumah itu masih di luar pagar ya. Tapi kita sudah was-was saja. Padahal setan tidak masuk ke bagian terdalam kamar itu. Nah, manusia sudah gagal ya, ketika sudah dapat was-was saja. Padahal masih di luar. Fu'ad ini sudah batoknya. Jadi sudah bagian dalam itu. Ya, jadi keras dia. Makanya disebut dalam Al-Quran maka dabal fuhadu ma'ro'ah. Jadi dimensinya sudah semakin dalam. Jadi kalau orang hidup fuadnya biasanya dia bisa menangkap isyarat-isyarat ketuhanan. Yang lebih dalam lagi namanya lubun. Dalam Al-Quran biasanya dipakai sifat jamaknya albam. Nah, dalam Ali Imran itu kan disebut la ayatil liulil albab. Jadi yang mata batinnya itu sudah hidup
loop-nya sudah hidup. Kalau loop-nya ini sudah hidup, maka asror, rahasia-rahasia alam malakut itu akan dia ketahui gitu ya. Nah, tetapi mengaktifasi albab ini kan tidak mudah. Ini lapisan-lapisan ini perlu dijelaskan ya. Nah, dan Anda ini hanya masuk pada lapisan kedua, yaitu al-qalbu. Makanya Al-Quran menjelaskan al-qalbu itu banyak sekali tadi. Al-qalbul qasi, al-qalbul muhbit, al-qalbu dan seterusnya. Menunjukkan bahwa memang kondisi qalb ini bolak-balik ya. Baik, saya kira itu beberapa tambahan dan selanjutnya kita masuk dalam agenda terakhir yaitu pembacaan berita acara. Bismillahirrahmanirrahim. Fakultas Usuluddin dan Dakwah IGI Jakarta setelah memperhatikan hasil-hasil ujian semester dan hasil penilaian tim penguji munaqasyah pada hari ini, Kamis 17 Agustus 2023, memutuskan bahwa mahasiswa nama Jihan Sahaya Primasari, tempat tanggal lahir Tabalong 1 Maret 2000, Prodi IAT, program tahfidz 10 juz, judul skripsi Qalbun Qasi, yang nanti diganti ya. Dalam perspektif penafsiran Al-Quran, studi analisis tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili menyatakan lulus dengan hasil munaqasyah rata-rata 83 setara dengan huruf A, IPK 3,84, yudisium dengan pujian. Padanya diberikan gelar sarjana agama atau SAG beserta hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan syarat semua catatan tim penguji harus diperbaiki selambat-lambatnya 2 minggu sejak hari ini. Jika tidak dilakukan perbaikan, maka akan dikenakan sanksi akademik dan administratif. Anda adalah sarjana IAT yang ke-852, ditetapkan di Tangsel 17 Agustus 2023. Tim penguji Dr. Ahmad Hawashi MAG, Muhammad Husain MAG, Mayadah Hanawi MAG, Ketua Sidang Dr. Muhammad Nuha, Sekretaris Muhammad Nafisa MAG, ditandatangani dan disetempel. Demikian pembacaan kita acara. Atas nama pimpinan sidang saya ucapkan selamat. Semoga ilmunya bermanfaat barokah. Segera diperbaiki seluruh catatan-catatan. Daftar wisuda lanjutkan S2 di IGI Jakarta. Sudah ada yang melamar, diterima saja biar segera S3. Demikian, pada seluruh tim penguji saya ucapkan terima kasih. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sidang Ananda Jihan Sahaya Primasari sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh tim penguji dan kami juga mengucapkan selamat kepada Ananda Jihan. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Jihan. Selamat ya, selamat. Terima kasih Selamat, Pak Jihan. Hawashi. Selamat Jihan, semoga hatinya tenang ya. Terima kasih Bu Mayada. Terima Pak kasih Hussein. Bapak penguji. Ya, Terima makasih. kasih semuanya, Pak Hawashi, Semua Pak recording Husain, stop. semuanya. Saya izin dulu. Terima kasih Pak Hawashi, Pak Husain. Saya mau tidur siang dulu ntar jam 3 malam. Upacara Pak Hawashi. Upacara.